Kalimat yang agak klasik, tapi memang bener. Kalau cuma bisa pakai satu lensa seumur hidup, fix ini lensa yang bakal kupilih. Ini Sony 2470mm G Master Mark II. Bukan lensa baru, bahkan udah pernah aku bahas beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi ini tetap jadi lensa termantap. 24mm itu cukup wide untuk kebanyakan situasi, dan 70mm juga cukup tele lah untuk kebanyakan situasi. Dan kalau kita pakai kamera yang punya APS-C mode, 70mm ini bisa kita crop in lagi jadi ekuivalen dengan sekitar 105mm. Kita jadi kayak dapat lensa 24-105mm ya. Belum kita ngitung clear mid zoom dan crop yang terjadi ketika kita pakai digital stabilization yang ada di kamera Sony yang relatif baru. Betul, banyak lensa dari third party untuk kamera Sony dengan vokal yang serupa yang harganya jauh lebih murah. Dan for most cases ya, mereka mantap dan get the job done juga. Aku cukup sering pakai lensa dari Tamron dan Sigma dan mereka bagus. Cuman inget aja, namanya lensa third party pasti punya keterbatasan kalau kita bandingin sama lensa first party. Seperti autofocus yang lebih bagus, software compatibility yang lebih baik, seperti focus printing composition, dan active dan dynamic active itu bekerja jauh lebih baik di lensa native Sony. Dan untuk yang suka atau perlu ngambil foto dengan high speed burst seperti 30 fps atau mungkin bahkan 120 fps, inget aja kalau lensa third party itu dibatasin maksimal di 15 fps. Jadi kalau butuh yang lebih cepat dari itu, ya mau nggak mau kita harus ngambil lensa native Sony. Ini juga lensa 2470mm dengan bukaan f2.8 paling compact ya kalau dibanding yang lain. 2470 ya, bukan 2870, 2875, pokoknya yang paling wattnya itu 24mm. Jadi kalau memang ada budget ya, aku bisa bilang lensa ini tuh worth it banget. Tapi kalau nggak ada, ya bisa ambil yang Mark 1, atau nggak bisa juga ambil lensa dari Tamron atau Sigma selama batasan-batasan yang kita bahas tadi tuh nggak mengganggu pastinya ya. Itu aja video kali ini, happy shooting, bye!